Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Kami mengucapkan kembali selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara yang menjalankan. Pada video kali ini kita akan sama-sama membahas partai sangat menarik antara Grandmaster Yugoslavia Milan Matulovic melawan juara Bulgaria 6 kali Alexander Zvetkov. Partai luar biasa ini berlangsung di Varna, Bulgaria pada tahun 1965. Di pertandingan kali ini kita akan menjadi saksi keputusan sangat brilian di fase endgame yang akhirnya menentukan kemenangan. Jadi ikuti sampai selesai, siapkan fokus dan mari kita mulai. Milan Matulovic memegang putih dan Alexander Zvetkov memegang hitam. Permainan dimulai dengan pion E4 dan E6, lalu pion D4 dan D5. Kedua pemain kemudian mengembangkan kuda ke C3 dan F6 sama-sama mengawal pion di area pusat. Putih gajah G5 mengepin kuda terhadap menteri dan dijawab gajah B4 mengepin kuda terhadap raja. Milan Matulovic lalu mendorong pion E5 menyerang kuda. Hitam pion H6 mengusir gajah. Gajah putih mundur ke D2. Alexander Zvetkov mengawali pertukaran gajah kali kuda. Lalu gajah tersebut dipukul dengan pion B. Kuda hitam lalu merangsek ke E4. Putih meluncurkan menterinya ke G4 menyerang pion G7. Hitam mengantisipasi dengan pion G6. Putih lalu mengeluarkan gajah terang ke D3 menyerang kuda dan hitam memutuskan kembali melakukan pertukaran kuda kali gajah D2. Tentu saja hanya Raja Putih yang bisa memukul kuda dan Milan Matulovic kehilangan kesempatan rokade. Hitam lalu pion C5 berusaha membongkar struktur pion pusat. Putih mengabaikan dan memilih kuda F3. Dijawab dengan kuda C6. Putih benteng A ke B1 dan hitam pion kali pion D4. Direspon oleh putih pion kali pion. Hitam menteri alih maskak, Raja Putih ke E2. Pion A2 tentu tak bisa dipukul menteri karena akan berakibat terjebaknya menteri hitam. Alexander Zvetkov melanjutkan dengan pion B6. Putih menteri F4 mulai mengincar pion F7. Dijawab oleh hitam, gajah A6 mengajak pertukaran. Putih lalu menggeser benteng H ke C1. Hitam benteng C8. Matulovic lalu memundurkan rajanya ke petak F1. Hitam menteri A3 menambah tekanan pada gajah dan Raja Putih bergeser lagi ke G1. Alexander Zvetkov melanjutkan rencana gajah kali gajah dan putih memukul balik dengan pion. Hitam pun menteri kali pion D3. Milan Matulovic lalu memajukan benteng ke B3 menyerang menteri. Dan menteri hitam kabur ke F5 menantang pertukaran. Putih menolak dan memundurkan menterinya ke D2. Dan di langkah ke-21 inilah Alexander Zvetkov melakukan rokade sayap raja. Putih lalu benteng B ke C3 menekan kuda. Dan tentu saja jawaban hitam adalah kuda E7 menambah penjagaan bagi benteng. Milan Matulovic menteri kali pion H6 membuat situasi menjadi cukup berbahaya bagi hitam. Alexander Zvetkov memutuskan menukar perwira, benteng kali benteng dan dijawab pula dengan benteng kali benteng. Hitam mengajak pertukaran lagi yaitu benteng ke C8. Diterima oleh putih, benteng kali benteng dan tentu dijawab kuda kali benteng. Putih pion H4 dan hitam menteri ke H5 lagi-lagi menantang pertukaran. Matulovic kembali menolak dan memundurkan menterinya ke petak F4. Permainan berlanjut, kuda E7 dan putih pion G4 menyerang menteri. Alexander Zvetkov pun menyelamatkan menterinya ke petak sudut H8. Putih lalu kuda G5 dengan ancaman skakmat di pion F7. Zvetkov mengantisipasi dengan menteri ke G7. Putih Raja F1 dan dijawab kuda C6. Milan Matulovic kembali menggerakkan rajanya kali ini ke petak E2. Untuk sementara, menteri milik hitam memang belum bisa kemana-mana. Jawaban hitam adalah pion B5 tentu saja meniti jalan menuju promosi. Milan Matulovic kemudian menteri C1 menyerang kuda. Sekilas, ini adalah langkah blunder.
karena meninggalkan pion D4 tanpa pengawalan. Tapi, tahukah kalian bahwa ada rencana super elegan di balik ini semua? Hitam terpancing dan mengambil langkah kuda kali pion D4 skak. Raja Putih maju ke D3 mendekati kuda. Tentu saja hitam melanjutkan dengan menteri kali pion sambil mengawal kudanya. Di titik ini, hitam atau Alexander Shvetsov unggul 2 pion dan secara kasat mata terlihat jauh lebih baik secara posisi. Tapi, jangan terkejut dengan apa yang terjadi setelah ini. Di langkah ke-34, Milan Matulovic mengeluarkan jurus ampuh yang menentukan hasil akhir permainan. Ya, dia melangkah menteri C8 skak. Menteri dan kuda hitam telah jauh dan tak bisa menutup skak. Oleh karena itu, Raja Hitam harus menghindar dan lari ke G7 yang adalah satu-satunya pilihan. Disinilah lanjutan rangkaian langkah maut dari Milan Matulovic. Dia mengorbankan menteri dengan spektakuler ke petak H8 skak. Tak ada tempat menghindar dan tidak ada pilihan lain kecuali memukul menteri. Dan Milan Matulovic tinggal memanen hasil dari rangkaian ajaib tadi. Putih kuda kali pion F7 skak menggarpu menteri. Raja Hitam bergeser ke G7. Dan tentu saja putih melanjutkan dengan kuda kali menteri. Mari kita perhatikan. Ada yang sangat istimewa dan terlihat memang sudah diperhitungkan dengan begitu matang oleh Milan Matulovic. Kuda hitam tak punya tempat lari yang aman. Dari semua pilihan yang sama-sama buruk, Alexander Shvetsov memilih melompatkan kudanya ke petak F5. Dan tentu saja Milan Matulovic lanjut dengan pion kali kuda. Alexander Shvetsov belum menyerah lalu memukul kembali dengan pion G. Putih kuda C6 mengancam pion di A7. Alexander Shvetsov memajukan pionnya ke A6. Milan Matulovic raja ke D4 dan Alexander Shvetsov menjawab raja ke F6. Putih kemudian memajukan pionnya ke petak F4 mengunci langkah raja milik hitam. Dan di langkah ke-41 inilah Alexander Shvetsov menyerah. Alasannya jelas. Raja Hitam tak bisa lagi merangsek maju dan kemanapun dia bergerak maka petak penting E5 akan diduduki oleh Raja Putih dan bersiap menghabisi pion-pion hitam. Di sisi lain, pion hitam di A6 dan B5 juga tak bisa maju karena petak-petak tersebut telah berada dalam penjagaan kuda putih. Dalam situasi seperti ini, di level pecatur elit dunia tentu rasanya mustahil hitam bisa menghindari kekalahan. Benar-benar jebakan maut luar biasa yang dirancang sedemikian rapi oleh Grandmaster Yugoslavia Milan Matulovic. Demikianlah video singkat kali ini. Semoga sahabat-sahabat semua puas dengan permainan yang luar biasa ini. Dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Seperti biasa, kami memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.